Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Assalatu wassalamu ala ashrafil anbiya'i wal mursalin Sayyiduna Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'. Hadirin pemirsa yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, sebagaimana kita ketahui bahwasanya di awal-awal Islam ini didakwahkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, maka ketika itu terekrutlah beberapa orang sahabat yang pertama-tama masuk Islam. As-sabiqunal awwalun, orang-orang yang pertama masuk Islam. Maka hadirin yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, maka orang-orang kafir Quraisy yang begitu menentang Islam dan agama Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ini, mereka melakukan segala cara agar kiranya manusia ini meninggalkan dakwah Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Dimulai dengan tuduhan dan fitnah bahwasanya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam itu seorang pendusta, Rasulullah itu seorang penyihir, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam itu seorang ahli nujum, dan banyak yang lainnya, fitnah dan tuduhan kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Bahkan kemudian karena hal-hal ini juga tidak mampu untuk membendung dakwah ini, bahkan mereka memberikan siksaan-siksaan kepada para sahabat Rasulullah SAW yang tidak memiliki kekuatan. Orang-orang yang dari golongan rendah, para mantan para budak, ataupun orang-orang yang tidak mempunyai keluarga di Mekah, atau orang-orang yang bukan termasuk orang-orang yang terpandang, orang-orang yang kaya, disiksa oleh orang-orang Quraisy. Bilal ibn Rabah dan yang lainnya, termasuk salah seorang yang disiksa oleh orang-orang kafir Quraisy adalah keluarga Yasir. Yasir, Sumayyah istrinya, dan juga Ammar anaknya. Hadirin yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, mereka ini disiksa oleh orang-orang kafir Quraisy, wabil khusus disiksa oleh seseorang bernama Abu Jahal laknatullah alaih, yang begitu keras permusuhannya kepada Rasulullah SAW dan orang-orang beriman. Maka hadirin jamaah sekalian, Ammar dan istrinya Sumayyah, juga anaknya Ammar, setiap hari disiksa, dipukul, ditendang, dicambuk, dijemur, agar mereka ini keluar daripada Islam. Tetapi keluarga Yasir ini, hadirin yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, tetap istiqomah memegang Islam ini. Maka ketika itu Rasulullah melihat dari jauh bagaimana mereka ini disiksa oleh orang-orang kafir Quraisy. Tetapi Rasulullah SAW tidak bisa berbuat apa-apa, karena memang dakwah Rasulullah SAW ketika itu masih lemah dan belum ada perintah jihad, karena baru hanya segelintir orang yang masuk ke dalam agama Islam ini. Kemudian hadirin jamaah sekalian, ketika melihat keluarga Yasir yang disiksa begitu rupa, kemudian Rasulullah SAW mengatakan, sabran ya ala Yasir, bersabarlah kalian wahai keluarga Yasir, fa inna mau'idakumul jannah, sesungguhnya janji untuk kalian itu adalah surganya Allah Subhanahu wa taala. Maka hadirin yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, ketika itu keluarga Yasir ini, yaitu Yasir dan juga Sumayyah, mendengar perkataan Rasulullah SAW itu, mereka begitu bahagia, seolah-olah mereka melihat surga yang dijanjikan oleh Allah itu berada di hadapan mata mereka. Maka siksaan yang mereka dapatkan itu tidak terasa lagi bagi mereka, karena mereka sudah mendapatkan janji oleh Rasulullah SAW. Apa itu? Fa inna mau'idakumul jannah, sesungguhnya tempat kalian itu nanti wahai keluarga Yasir adalah surganya Allah Subhanahu wa taala. Maka ketika itu hadirin jamaah sekalian, Abu Jahal dengan begitu kerasnya terus mencambuk mereka, kemudian terus menyiksa mereka, sampai-sampai kemudian suaminya Yasir dibunuh oleh mereka. Yang awal dibunuh yaitu Sumayyah, ibunya, dan dia adalah syahidah pertama, dia orang yang syahid pertama di dalam Islam, Sumayyah. Saking kesalnya Abu Jahal kepada orang-orang ini karena mereka tidak mau mengikuti perkataan Abu Jahal, kemudian Sumayyah dibunuh dengan sangat keji, yaitu ditombak dari bawah sampai ke atas. Kemudian akhirnya Sumayyah meninggal dunia.
Suaminya Yasir begitu juga. Ketika tidak mau keluar daripada agama Islam ini, terus kemudian disiksa dan akhirnya kemudian dibunuh oleh Abu Jahal laknatullah alaih. Tinggal kemudian Ammar bin Yasir, anaknya Yasir. Ammar juga sudah siap akan dibunuh. Ketika itu disiksa, Ammar dimasukkan ke dalam air, kemudian dikeringkan lagi di atas padang pasir. Sudah kering, dimasukkan lagi ke dalam air, dikeluarkan lagi di atas padang pasir, sampai kemudian Ammar tidak sadar lagi apa yang ia katakan. Tiba-tiba kemudian ketika Abu Jahal meminta dia untuk keluar daripada agama Muhammad ini, kemudian Ammar tanpa sadar dia mengatakan, hadirin yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, apa? Bahwasanya dia sudah keluar daripada agamanya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Hadirin yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, maka mendengar itu Abu Jahal bahagia, dan kemudian akhirnya Ammar bin Yasir dikeluarkan dan dilepaskan oleh Abu Jahal, karena menurut mereka Ammar sudah keluar daripada agama yang mulia ini. Padahal hatinya Ammar tetap beriman kepada Allah Subhanahu wa taala. Maka kemudian karena Ammar merasa bersalah dengan perkataannya, yaitu keluar daripada agama Nabi Muhammad ini, kemudian Ammar melarikan diri, tidak mau menghadap Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ammar takut apa yang dilakukannya ini adalah sebuah kesalahan, hanya untuk bertahan, hanya untuk agar dia selamat daripada siksaan ini. Kemudian dia rela mengatakan keluar daripada agama Allah Subhanahu wa taala. Tapi kemudian Allah Subhanahu wa taala menghibur Ammar bin Yasir. Ya. Allah Subhanahu wa taala menurunkan surat yang berkaitan dengan Ammar bin Yasir ini, tentang pembenaran oleh Allah Subhanahu wa taala terhadap apa yang sudah dilakukan Ammar bin Yasir, yaitu surat An-Nahl ayat 106. Apa kata Allah Subhanahu wa taala? Man kafara, a'udzu billahi minasyaitonir rajim, man kafara billahi min ba'di imanihi illa man ukriha wa qalbuhu mutmainnun bil iman walakin man syaraha bil kufri sadran fa alaihim ghadabun minallahi wa lahum adzabun azim. Kata Allah Subhanahu wa taala, barang siapa yang kafir kepada Allah Subhanahu wa taala sesudah dia beriman, ya, kecuali illa man ukriha wa qalbuhu mutmainnun bil iman, kecuali orang yang dipaksa kafir padahal hatinya tetap tenang, ya, dalam beriman, ya. Akan tetapi orang-orang yang melampangkan dadanya untuk kekafiran, maka kemurkaan Allah menimpanya dan baginya azab yang sangat besar. Jadi hadirin yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, ayat ini pembenaran oleh Allah kepada apa yang diperbuat oleh Ammar bin Yasir. Dan akhirnya Ammar bin Yasir hatinya merasa lega, karena kemudian Allah Subhanahu wa taala memberikan uzur kepadanya, karena dia bukan sengaja untuk kufur kepada Allah, tetapi karena siksaan yang begitu keras sehingga dia tidak kuat lagi menahan siksaan itu. Dan kemudian Allah menghibur Ammar bin Yasir, illa man ukriha wa qalbuhu mutmainnun bil iman, kata Allah, kecuali dia yang dipaksa, ya, sedangkan hatinya itu tetap beriman kepada Allah Subhanahu wa taala. Kemudian hadirin yang dirahmati Subhanahu wa taala, akhirnya Ammar bin Yasir hijrah ke Madinah, dan kemudian dia ikut membersamai Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, ikut dalam setiap pertempuran bersama dengan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, ikut membangun masjid Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, ya. Dan Ammar bin Yasir adalah salah seorang sahabat yang begitu dicintai oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Suatu saat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengatakan kepada para sahabat, ya, ketika Ammar bin Yasir sedang lewat, kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, lihatlah itu Ammar, dari kulit sampai tulang dan dagingnya Ammar bin Yasir itu dipenuhi dengan keimanan. Masya Allah, ini bukti pengakuan bagaimana keimanan Ammar bin Yasir langsung dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Dan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam juga bersabda, ya, mengenai kematian Ammar bin Yasir. Kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, nanti kamu sebelum mati akan meminum susu terlebih dahulu. Dan ketika kematiannya, hadirin jamaah sekalian, hal itu benar terjadi. Ammar bin Yasir, seseorang yang sudah sangat tua tetapi tidak menghilangkan semangatnya untuk berjihad, ya, tiba-tiba hadirin yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, dan dia tahu inilah mungkin saatnya yang disabdakan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, ketika dia sedang meminum susu, kemudian dia dibunuh oleh orang-orang yang tidak mencintai Islam ini, dan akhirnya Ammar bin Yasir syahid menghadap Allah Subhanahu wa taala sebagaimana janji Rasulullah sallallahu alaihi wasallam.
Ini saja dari saya, kurang lebihnya mohon maaf. Jazakallahu khairan katsira. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.